Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 31 Agustus, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, kalau kemarin ISG-nya breakout ya. Kemarin di bahasan saya agak meragukan kemampuan naik dari ISG. Hari ini ternyata untuk ISG-nya teman-teman ya, tidak mampu menembus resistannya. Ya walaupun closingnya ada perlawanan, tapi secara overall hari ini banyak saham-saham yang balik arah. Nah, masih ada kah saham-saham yang potensi teman-teman? Karena beberapa saham yang saya bahas kemarin sebenarnya memiliki technical yang cukup bagus. Nah, ketika ISG-nya nggak mampu melewati resistan ini, mari kita pilih saham-saham apa saja yang masih memiliki potensi. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi bahasan ya. Karena waktu saya agak terbatas hari ini. Ini adalah kondisi dari IHSG. Bahwasanya kemarin memang sempat di 7.000-an teman-teman. Itu angka psikologis ya, karena sangat alot untuk bisa ke 7.000. Namun demikian ternyata closing hari ini kembali di bawah supportnya ya, 6960 supportnya yang kemarin menjadi resistan, hari ini kemarin menjadi support ya, karena resistan di break menjadi support, baru kemudian hari ini nggak kuat jadi support resistan lagi ya. Jadi support dari ISG, support minor ada di 6924 ya. Berikutnya kita ambil aja langsung di bawah 6924, kemudian 6896, baru 6860. Resistan masih di 6960 ya, ISG-nya nggak kuat. Nah, kita lihat dulu untuk saham penggerak ISG. Sebenarnya simpel aja, kita langsung melihat ke AMMN yang kemarin-kemarin kenceng sekali. Ternyata hari ini dia sudah mulai melemah dan itu berefek sekali ke pergerakan ISG ya, di mana ISG-nya turun 0,19 atau 13 poin, dan dorongan dari saham lain itu ada GoTo ya, lainnya kecil-kecil, ada BRI kecil, BMRI kecil, AMMN sendiri naik kecil ya, TPIA naik sendiri kecil, dan masih diperberat dengan turunnya Telkom ya, Unilever, dan juga BRPT, karena memang BRPT ini naiknya udah kenceng, masa saham akan naik terus. Saya sendiri sangat suka untuk saham-saham yang naik dan mengalami retracement, karena di situ saya akan mengukur di mana kemungkinan saya bisa masuk saham-saham tersebut teman-teman ya. Apakah ada potensi ketika dia mengalami retracement. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi market. Amerika kemarin masih hijau tipis. Regional Eropa mix ya. Untuk Asia juga mix hari ini. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Komoditas crude oil masih oke ya teman-teman. Crude oil masih di kisaran 82 tadi, 82. Natural gasnya ya hitungannya sedikit rebound begitu. Coal masih di kisaran 156, emasnya naik lagi 1945, MDKA dan teman-teman Antam, perhatikan nanti ya. Kemudian palm oil naik ya. Tinsnya masih sama, nikelnya masih sama, maksudnya timahnya masih sama, nikelnya juga masih sama ya. Kita akan masuk ke bahasan saham. Hari ini nggak begitu banyak yang bisa saya ulas ya teman-teman, karena waktu saya agak terbatas dan juga memang kondisi marketnya tidak begitu baik ya. Walaupun saham-sahamnya yang kemarin banyak yang baik, bagus, tapi ya moodnya market juga lagi nggak bagus, nggak begitu bagus. Ya ISG-nya di resistan, jadi wajar saja kalau saham-saham juga banyak yang terkoreksi teman-teman. Banyak banget saham yang terkoreksi. Kemarin bagus banget terkoreksi. Nah sebenarnya sekarang ini adalah merupakan saat kita untuk menimbang, melihat lagi saham-saham yang kemarin secara teknikalnya bagus teman-teman. Oke, kita akan tengok dulu ke ADMR ya, saham pertama. ADMR bagus ya, hari ini bisa break resistan MA200 sekaligus 50 retracement. Ini jadi dua titik penting yang dia lewatin, 50 retracement dan MA200. Kita lihat dalam weekly-nya DMR ya masih banyak resistan sih, dia masih banyak resistan
ya setidaknya target pertama udah berhasil dilewatin. Kita mungkin bisa gunain yang lebih besar untuk DMR. Resistan ya masih banyak di 1600-an ya, 650, target masih di 1950. 1950 ini bakal jadi resistan yang cukup kuat teman-teman ya. Karena di daily candle-nya itu di area 50 retracement ini 1950 ini cukup sering terjadi di situ. Upside-nya masih lumayan ya, ADMR. Nah, oke, kita simpan dulu ini barang rebound dari bergerak naik ya dari dasar setelah beberapa kali ngebentuk konsolidasi ketika naik. Kemudian kita tengok dulu volume 2 hari ini untuk ADMR bagus ya. Saya ngasihnya untuk ADMR masih mix ya. Kemudian terkait mineral juga adalah Antam teman-teman. Antam 2 hari ini asingnya masuk ya. Volumenya masih biasa. Ini Antam yang saya garis bawain adalah begini teman-teman. Nah Antam nih ada satu tren ya yang saya tarik dan ini hampir-hampir break aja. Apakah dia mampu break ya teman-teman? Ini area-area 2000. Ini psikologis sekaligus MA 200 deketan 2025 kemudian 38 retracement ya. Jadi 3 titik penting ya. 2000 anggap psikologis 2000, 38 retracement dan MA 200. Targetnya masih di 2077 agak deket ya. Karena memang Antam ini cukup sempit pergerakannya ya. Dan dia sudah menyempit hitungannya ya. Ini area-area pergerakan rentang harganya itu sudah mulai menyempit. Apakah ini akan mampu membuat dia breakout nanti seperti itu? Kita pantau dulu teman-teman, nunggu momentumnya apa ya. Harga emasnya sendiri juga sebenarnya naik ya. Antam asingnya 2 hari ini masuk, udah saya bahas tadi ya. Baik, kemudian adalah MDKA teman-teman. MDKA itu kemarin kan juga saya bahas ya MDKA. Nah MDKA sayangnya hari ini sebenarnya sempat naik tadi, tapi terus terkoreksi ya. Jadi untuk resistan masih 3400, target masih di 3587 ya. MDKA asingnya cukup solid nih dari 16 Agustus ya. Volume 2 hari ini juga oke banget teman-teman ya. Volume 2 hari ini juga oke banget naik ya. Baik, kemudian MBMA teman-teman. MBMA sama juga, barang ini hari ini sebenarnya naik tapi terus terkoreksi ya. Nah kita lihat dulu dalam time frame yang lebih pendek, kenaikannya itu ternyata di opening ya. Sampai di 40 menit pertama baru kemudian turun, sempat turun agak dalam baru kemudian naik lagi. Jadi ini lagi butuh konfirmasi untuk besok ya. MBMA Merdeka Battery harganya volumenya naik hari ini kenceng, tapi asingnya malah jualan ya teman-teman. Asingnya malah jualan. Mungkin kita bisa cek. Ini sih agak imbang ya untuk brokernya ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah oke sebentar saya cek dulu. Berikutnya masih saham yang baru IPO juga, AMMN. Hari ini volumenya asing net buy-nya kenceng ya, volumenya masih biasa. Namun untuk si AMMN hari ini dia sudah mulai terjadi candle-nya udah mulai tipis ya teman-teman. Apakah akan terjadi koreksi? Terus terang untuk masuk sekarang saya nggak berani, ini sudah kenceng banget, jadi saya akan tunggu dulu, saya pantau dulu untuk pergerakan dari si AMMN ya teman-teman. Baik, kemudian adalah JSMR. Nah JSMR setelah 2 hari ini naik kenceng banget, alasannya kemarin sudah saya bahas ya. Silakan lihat video sebelum ini, bahasan tentang JSMR. Nih saya hanya bisa ngelihat hari ini dia retracement. Kita coba ukur aja retracementnya, bisa gunain supportnya di 4126 ya, apakah dia akan kembali ke situ ya, atau gunain retracement juga bisa, supportnya 4250, 4120 sama ya, sama yang saya sebut tadi di resistan dari uptrend price channelnya untuk JSMR. Volumenya juga masih kenceng hari ini, juga asingnya juga masih tebel untuk JSMR hari ini. Baik, kemudian INKP ya teman-teman, INKP mengalami retracement ya.
mengalami koreksi. Titik dari koreksi INKP ini boleh diperhatikan di sini karena cukup kuat dan belum tersentuh di sini tuh, maksudnya di 8.900 ya. Belum tersentuh dari kemarin-kemarin. INKP asingnya mix masih, hari ini volumenya sedikit di atas rata-rata ya. Baik, kemudian adalah TKIM teman-teman. TKIM asingnya malah udah net sell 3 hari ini. Kita lihat dulu untuk TKIM. Sebenarnya dia juga masih terjaga ya, harganya juga masih terjaga, supportnya dia di 7.659. Baik, kemudian kita tengok Akra ya. Akra hari ini sampai di 50 retracement sekaligus EMA 200 dan doji, berarti ini butuh konfirmasi ya besok apakah di 50 ini dia akan konsolidasi dulu beberapa saat baru lanjut naik atau konsolidasi turun ya. Kalau turun nanti kita bikin retracement, kalau misalkan naik tinggal lihat resistannya di 1430-an begitu. Untuk Akra langsung kita tengok aja, asingnya banyak net sell hari ini. Volume cukup tebal, asingnya banyak net sell hari ini ya untuk Akra. Baik, kemudian saham yang naiknya kenceng, apakah dia akan naik terus? BRPT sudah 2 hari koreksi. Sebenarnya BRPT, doji shooting star kemarin menandakan bahwa ini barang butuh koreksi gitu ya. Kita akan ukur retracementnya ya teman-teman, tidak menggunakan trend base Fibo, menggunakan Fibonacci biasa aja. Supportnya, nah kalau di sini kuncinya dia break dari 1000. Kalau dia closing di bawah 1070 teman-teman. Kalau dia break dari 1070 itu target dia sampai ke sini. Ke 1000 ya, 1000. Kebetulan sebelumnya di sini ada. Dan angka psikologis juga di 1000 itu BRPT hari ini AC-nya masih, maksudnya hari ini volumenya masih tebel. Ketika turun volumenya tebel, jadi mesti hati-hati besok ya. Apakah akan koreksi dulu? Asingnya hari ini net sell untuk BRPT. Baik, kemudian PGO ya, PGO sama juga udah mengalami sedikit retracement. Ya kita tunggu aja ya, ini juga naiknya juga kenceng banget ya. Biasalah sektor-sektor tuh kalau saham-saham dalam satu sektor yang bergerak serentak tuh kalau naik juga nggak mungkin tanpa koreksi gitu ya. Supportnya di 1320, 1250 ya untuk PGO. Asingnya masih net sell ya. Kemudian terkait energi terbarukan saya update semua ya teman-teman. Karena biasanya juga akan bareng mengalami koreksi juga ya. KIN juga sama bareng koreksinya ya. Oke, saya lihat ini, saya update aja dulu. Untuk KIN koreksinya, oke saya ambil Fibo terbaru aja dari sini aja ya. Nah, KIN ini break dari 828 teman-teman. Dia kalau break dari 828 di bawah 828, kalau dia turun di bawah 828 untuk KIN ini target dia ke sini ke 782 ya KIN. Asingnya masih mix ya, masih campur-campur juga. Nah kemudian setelah KIN ada Oasa dan Arko ya. Arko dulu volumenya biasa, kita lihat dulu Arko. Arko sama juga mengalami retracement, ini saham terbarukan ya, energi terbarukan, coba di 700-an ya Arko. Kemudian ada Oasa ya, Oasa kita lihat ini juga sama retracement juga ya teman-teman. Baik, kemudian update dulu untuk saham terkait otomotif ya. Perlu kita update ini karena pergerakan masih oke sebenarnya. Kuncinya masih belum mampu lewat di 3233 untuk auto ya. Ya resistan 3233, supportnya masih sama kembali ke 3000 ya. Ya auto hari ini malah volumenya tebel ini ketika terjadi retracement ya. Namun asingnya masuk ya, auto boleh diperhatikan teman-teman ya, auto. DRMA hari ini asingnya net sell ya, net sell, volumenya biasa. Nah untuk DRMA
kembali ke targetnya di 61,8. Nah, teman-teman harap perhatikan di RMA hari ini kembali lagi ke targetnya di 61,8 retracement. Nah, berarti kalau teman-teman yang mau ngambil di area sini, ini harus berhati-hati dulu karena dengan lewatnya dia di 50 retracement, sebenarnya target turunnya dia jadi bertambah teman-teman ya. Kalau yang selama ini saya pakainya hanya di cluster ini, maka ini bisa saya update clusternya teman-teman ya. Saya update clusternya ke yang lebih besar ya. Ini sudah terjadi break dari tren ya teman-teman. Sudah terjadi ini di RMA sudah terjadi breakdown dari trennya. Sehingga Fibo ini boleh saya tarik teman-teman. Nah, Fibo ini sudah saya tarik, support berikutnya dia ada di 1347 di sini. Nah, di sini ya. 38 retracement, di mana di sini juga ada sekumpulan demand area ya. Jadi sudah saya update untuk di RMA teman-teman. Kemudian IMAS ya. IMAS jelas ini targetnya ke 1710 dan ini harus hati-hati. Ini kembali ke 1710 ya, jangan diambil dulu kecuali ada pergerakan naik untuk IMAS ya. Jangan diambil dulu. Ini juga volumenya kecil ya. Kemudian kita tengok SMSM ya. SMSM asingnya malah banyak masuk ini. Cuman SMSM sepertinya seperti biasa candlenya banyak jarum ya. Tapi SMSM masih terjaga banget harganya di supportnya dia ada di 1990 ya teman-teman SMSM. Baik, kemudian adalah update untuk saham perbankan Breeze. Ini sedikit ada upside ya, testing resistan masih belum mampu ya. Resistan masih di 1725 untuk Breeze. Volume asingnya net buy-nya kenceng teman-teman, boleh dicatat untuk Breeze ya. Kemudian GoTo hari ini melanjutkan kenaikannya ya dengan harga naik, volume naik dan asingnya tebel banget. Teman-teman perhatikan GoTo ya. GoTo saya catat, saya lingkarin. GoTo perhatikan kenapa alasannya asingnya net buy kenceng ya. Terus ketika naik harganya naik juga. Nah kemarin udah saya bahas juga ini loh. Kenapa GoTo tuh naik ya. Jadi direktur utama memborong lagi sekian juta saham GoTo di pasar reguler harganya sekitar 90 ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk yang kemarin harganya masih dekat ya. Nah, kemudian adalah saya bahas MAPA ya, updatean aja. MAPA masih dalam rentang gerak yang sama ya, support dia 800, kemudian 760 MAPA. MAPA kita tengok dulu, asingnya tebel MAPA, saya catat juga. MAPA masih oke, tapi ini agak-agak slow akhir-akhir ini ya. Volumenya juga terjadi upside. Hari ini MAPI-nya bagaimana terjadi upside juga. Tapi asingnya justru net sell untuk MAPI ya. Ini juga harga masih terjaga, supportnya di 1900-an lah kira-kira begitu. Nah kita cek MIDI. MIDI pergerakannya sebenarnya swing ya. Artinya dia terbentuk satu support resistan seperti itu. Sebenarnya kalau di area support dibeli nanti berapa hari dijual di resistannya begitu. Jadi resistannya berupa flat ya, sedangkan supportnya berupa higher low ya. Jadi ini ngebentuk ascending triangle. Ascending triangle sebenarnya probabilitasnya naik adalah lebih tinggi ya teman-teman. Boleh perhatikan MIDI asingnya sih masih net buy net sell biasa aja, volumenya sedikit di atas rata-rata. Baik, kemudian INTP ya, INTP retracement, asingnya banyak keluar. Dia mengalami retracement, kita tengok dulu ya. Betul, dia mengalami retracement atau koreksi ya. Kita langsung tarik Fibonacci-nya di mana dia terkoreksi. Supportnya aduh sayangnya udah break dari 38 retracement-nya dia 1000. Dia kalau dari tren ini dia terjadi break 38 retracement di 10.700 sehingga targetnya dia ke sini teman-teman. Ke 10.200 ya untuk INTP.
Udah saya bahas asingnya tadi. Kemudian saham semen satunya saya tambahin SMGR ya. SMGR masih cukup stabil, ini harganya terjaga di atas support kedua. Supportnya di 6623 ya teman-teman untuk SMGR. Asingnya justru hari ini adalah net sell ya, padahal beberapa hari sebelumnya net buy. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. ISG-nya ternyata masih belum mampu untuk menembus resistan kuatnya ya. Kita bisa ngelihat bahwa resistan ISG ini cukup lama dan dia tidak mampu ngelewatin itu. Nah teman-teman, saat ini seperti ini saatnya kita menguji saham-saham yang memiliki technical bagus, pasti juga akan terkoreksi ketika mood marketnya nggak bagus ya. Marketnya moodnya lagi nggak bagus, regionnya kurang begitu mendukung, dan juga ISG-nya berada di resistan. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu sambil memilih saham-saham yang memiliki potensi yang bagus teman-teman ya. Tentu saja saham-saham yang uptrend. Tapi uptrendnya kalau bisa ya yang masih dalam tren yang bagus lah gitu loh. Karena ada uptrend tapi dia nggak bergerak, atau kebiasaannya dia uptrend tapi sideways kayak gitu terlalu lama. Itu kalau bagi trader cepat, trader biasanya kurang disukai. Baik teman-teman, silahkan berikan komentar saham apa yang mau dibahas. Karena ini hari Kamis ya, Sabtu Minggu akan saya bahas saham-saham untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk berikan komentar ya teman-teman. Siapa tahu dari komentar teman-teman saya bisa mendapatkan ide trading saham apa yang mau saya bahas. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman semuanya.